atas nama PT RPT namun terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus PT RPT, terdakwa tidak masuk komisaris, tidak masuk dalam direksi, serta bukan pemegang saham. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya yaitu Direktur Utama Suparta karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batubara di Kalimantan. Bahwa terdakwa bukan pengurus perseroan PT RPT sehingga terdakwa bukan pembuat keputusan kerjasama perguruan tinggi antara PT Timah Tbk dan PT RPT. Begitu pula terdakwa tidak mengetahui administrasi dan keuangan baik pada PT RPT maupun pada PT Timah Tbk. Bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerjasama perguruan tinggi antara PT Timah Tbk dengan PT RPT maupun dengan para pengusaha dan perguruan tinggi lainnya yang menjadi kerjasama dengan PT Timah Tbk. Bahwa PT Timah Tbk dan PT RPT bukan penambang ilegal. Keduanya memiliki UUP dan IUJP. Pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa Arfi Muiz, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansa terlalu tinggi dan terus dikurangi. Kemudian mengenai tadi pasal yang sudah dipertimbangkan, kita sudah sebutkan, tadi dibacakan oleh kita. Selanjutnya, silakan berdiri terdakwa Arfi Muiz saja. Nanti selanjutnya. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Arfi Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan dakwaan 2 primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan setelah jalan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500 rupiah. Ya, itu terdakwa yang boleh silakan dulu. Kemudian terdakwa Suparta silakan berdiri. Mengadili, 1, menyatakan terdakwa Suparta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan dakwaan 2 primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 4 triliun 571 miliar 438 juta 592 juta 561,56 sen dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan tetap, maka benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk membayar uang pengganti dalam terdakwa tidak membayar harta benda lagi, tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dengan
yang dengan bayar pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kekayaan membayar uang, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan namanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 4. Menetapkan masa penantian dari terdakwa dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kemudian barang bukti sama kita konform seluruhnya dengan penuntut umum. Kemudian menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Oke, silakan berikutnya. Sekarang terdakwa Reza. Mengadili menyatakan terdakwa Reza Andriansah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Dalam dakwaan primer ya, tidak ada keduanya. Dalam dakwaan primer menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan denda kurungan selama 3 bulan. Menyatakan barang bukti sama ya dengan penuntut umum konform ya. Kemudian membebankan biaya kepada terdakwa menetapkan terdakwa tetap ditahan, kemudian penanganan derajat terdakwa dikurangkan dari yang dijatuhkan, kemudian membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang proposal majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan di Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Eko Rianto SHM selaku hakim ketua, Suparmanyo Pak SHM, Heri Usman SH dan Hakim Eko Deni Basir SHM dan Mulyono Dwi Purmanto AK SHM CFP masing-masing sebagai hakim anggota diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh Arifin Pangwa SHM Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada korupsi pada Pengadilan di Jakarta Pusat serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum, kemudian terdakwa didampingi para penasihat hukumnya. Nah, jadi seperti itu ya putusan majelis hakim untuk terdakwa Ribuis, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansah. Ya, seperti itu. Kemudian apabila ada yang tidak menerima putusan ini ya, dapat mengajukan upaya hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ya, sudah paham ya penuntut umum? Bagaimana sikapnya? Ini mulia sikap pikir-pikir dalam 7 hari ya. Ini kan banyak hiburan ya. Depan nanti senin depan yang sudah habis. Untuk penasihat hukum terdakwa bagaimana? Apa silakan? Ya, silakan tiga-tiganya konsultasi dengan setelah kami pertimbangkan majelis hakim baik kita maupun kami tim penasihat hukum menyatakan pikir-pikir dulu. Ya, dalam waktu 7 hari ya? Ya, ingat ini akhir tahun ya, ada liburan ya. Sedangkan penghitungannya bukan hari kerja ya, ya hari kalender ya, beda dengan perkara-perkara ya. Jadi seperti itu ya, baik JPU pikir-pikir, dua-dua juga pikir-pikir ya. Seperti itu ya. Jadi perkara ini dengan bijak ya menyatakan pemeriksaan untuk perkara terdakwa Ribuis, terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansah ya dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Pak, gimana kok? 6 tahun kok?
Mas Andi tadi udah dibacakan oleh majelis hakim. Tadi kan dibilang pikir-pikir dulu. Apanya hasil putusannya? Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan ke majelis hakim, bahwa memang putusan ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu. Dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Karena yang perlu kami garis bawahi adalah balik lagi. Ya, pertama adalah salinan putusannya juga kami belum terima, jadi kami harus mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga amar putusannya seperti yang tadi telah dibacakan oleh majelis hakim. Namun yang pasti ada satu poin yang kami tangkap bahwa PT RBT bukanlah penambang ilegal. Namun yang perlu kami garis bawahi lebih jauh adalah yang dimaksud dengan penambang ilegal di sini adalah masyarakat. Ini yang juga kami akan coba diskusikan lebih jauh. Sejauh mana kategori ilegal yang dimaksud, makanya kita akan lihat di pertimbangan. Dan yang terakhir adalah kita berbicara soal harta. Kalau semua harta ini disita, yang mana telah kita sampaikan bahwa banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan seperti itu. Mas Tawi, kalau melihat dari isinya tadi, ini lebih rendah dari tuntutan PO sendiri 12 tahun, kemarin 12 tahun. Kalau kita tidak melihat berapa rendah atau berapa tinggi hukumannya, kalau kita itu mendengar kalau yang tadi kita dengar itu, dan tadi kebetulan kita juga bukan kita tuh melihat isi pertimbangan hakim itu sama persis dengan tuntutan. Sama persis, hanya mengubah tanda bahwa berarti menimbang. Nah, ini juga yang buat kami juga susah juga kita mau komentar apa. Sebelumnya kita lucu ketawa, tapi mungkin karena terburu-buru juga kan. Karena kan seperti kita tahu kita baru duduk hari Jumat, ini hari Senin udah harus. Tadi ada tanggapan dari klien Anda bahwa mungkin ada respon dilihat dari tuntutannya hanya 4 tahun dibandingkan. Kita belum sempat tadi melihat bagaimana tanggapan mereka. Tapi yang pasti harta kan kalau tadi nggak salah dengar Sama dengan gitu ya? sama dengan bagaimana ya? Sedangkan itu banyak harta yang sudah diperoleh sebelum tempus perkara. Tempus perkaranya 2015, hartanya ada yang sudah diperoleh 2012, 2010. Itu kita mesti baca seperti itu. Iya. Ada penjelasan juga Sandra Dewi tidak datang hari ini karena sebelumnya dia mau datang. Ya karena menurut kami mungkin dia juga mempertimbangkan kan dari live kalian, karena kalian tuh udah bikin live, jadinya udah memudahkan gitu untuk melihat apa putusannya. Terima kasih juga dengan teman-teman wartawan yang udah meliput, jadi nggak perlu hadir karena kan ramai banget nih, susah juga dapat bantuan. Mungkin itu aja juga. Ini adalah Natal pertama terdakwa agak tidak merayakan bersama keluarga. Ada akan merayakan datang ke Jember. Saya belum mendapat konfirmasi dari yang bersangkutan karena pertanyaannya sangat jadi yang mungkin ada. Setelah ini kita berdiskusi dengan para klien kami untuk melihat apakah mereka akan melakukan hukum atau Ya, terutama soal kerugian negara yang 4,5 T ya. Kita sudah tahu bersama bahwa pembayaran itu dilakukan hasilnya itu adalah biji timah. Tidak mungkin kan biji timah itu keluar langsung dari perut bumi tanpa perlu ada biaya. Jadi ini juga akan kami pertimbangkan. Apakah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ini kemudian harus ditanggung oleh salah satu pihak atau pihak-pihak tertentu yang sebenarnya yang menikmati itu kan adalah PT Timah. Ini yang nanti kami juga akan pertimbangkan. Ya kemarin kan dalam duplik sudah berkali-kali kita sampaikan dan bahkan juga setelah membaca saya sendiri juga menyampaikan kepada
Turun dikit Ki, turun dikit Ki. Komponennya adalah satu, harga pembelian pasir, yang mana Iya, pasir ini sudah bisa kita kayak gitu. olah oleh Ini kan makanan dibuat dan juga sudah negara sudah menerima royalti, sudah menerima pajak gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang kerjasama pelogaman biaya ongkos pelogaman, ongkos masuk. Nah itu juga sudah dipakai buat bayar karyawan, bayar segala macam gitu. Nah menjadi tidak masuk akal bagi kami dan ingin kami baca. Tadi statement ada yang ngomong soalnya. Harus kita. Iya, memutuskan pasangan pemilu itu harus ditampung oleh. Ini udah diam lah, suara masuk. Mungkin tanggapan kami yang menentukan. Namun ya balik lagi kami tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kita lakukan. Demikian ya. Terima kasih.